Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naila Zaro Almuna dengan NPM 20010610115. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi persamaan diferensial dengan koefisien linear non-homogen, persamaan diferensial eksak, dan persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Nah, yang pertama kita akan membahas persamaan diferensial dengan koefisien linear non-homogen. Di sini, persamaan diferensial tidak homogen adalah persamaan diferensial yang mempunyai bentuk umum, yaitu AX plus BY plus C dx plus PX plus QY plus R dy sama dengan 0. Dengan A, B, C, P, Q, dan R adalah konstanta. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut, ada 3 kemungkinan yang terjadi, yaitu 1. Bila A per P tidak sama dengan B per Q, atau AQ min BP tidak sama dengan 0. Yang kedua, bila A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R, atau AQ min BP sama dengan 0. Nah, kemungkinan yang ketiga yaitu bila A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M. Nah, di sini kita akan membahas kemungkinan yang ketiga, bila A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M, sehingga A sama dengan MP, B sama dengan MQ, dan C sama dengan MR. Dengan mensubstitusikan ke persamaan pertama diperoleh MPX plus MQY plus MRDX plus PX plus QY plus RDY sama dengan 0. MPX plus QY plus RDX plus PX plus QY plus RDY sama dengan 0. Bagi dengan PX plus QY plus R. Nah, didapat MDX plus DY sama dengan 0. Dengan mengintegrasikan kedua ruas, maka kita peroleh integral MDX plus integral DY sama dengan C. Solusinya kita dapat yaitu MX plus Y sama dengan C. Nah, kita langsung ke contoh. Contoh dengan penggunaan kemungkinan yang ketiga tadi, yaitu selesaikan persamaan diferensial berikut. 3x plus 3y plus 6 dx plus x plus y plus 2 dy sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita tulis 3 dikali x plus y plus 2 dx plus x plus y plus 2 dy sama dengan 0. Dengan mengambil M sama dengan 3 dan membagi kedua ruas dengan X plus Y plus 2, maka diperoleh 2 dx plus dy sama dengan 0. Kemudian, integral 3 dx plus integral dy sama dengan 0, kita dapatkan hasilnya yaitu 3x plus y sama dengan C. Nah, kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua kali ini yaitu persamaan diferensial eksak. Persamaan diferensial eksak dalam bentuk diferensial dinyatakan persamaan diferensial eksak jika ruas kiri persamaan diferensial tersebut merupakan diferensial total suatu fungsi f. Nah, di situ dituliskan m x y dx plus n x y dy sama dengan do m per do y sama dengan do n per do x. Dengan kata lain, suatu persamaan diferensial biasa disebut persamaan diferensial eksak jika mxy sama dengan do m per do y xy dan nxy do n per do x sama dengan xy. Jika bentuk persamaan diferensial eksak adalah m xy dx plus n xy dy sama dengan 0, persamaan diferensial dikatakan eksak apabila do m per do y sama dengan do n per do x. Jadi hasil dari do m per do y-nya itu sama dengan hasil do n per do x-nya, maka itu dikatakan persamaan diferensial eksak. Jika tidak sama, maka itu bukan persamaan diferensial eksak. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian persamaan diferensial eksak. Nah, di situ dituliskan yang pertama yaitu tuliskan persamaan diferensial dalam bentuk diferensial. Bentuknya yaitu mxy dx plus nxy dy sama dengan 0. Kemudian yang kedua, uji keeksakan persamaan diferensial. Do m per do y sama dengan do n per do x. Kemudian yang ketiga, jika eksak
integralkan M terhadap X atau N terhadap Y. Jadi jika tadi hasilnya itu adalah persamaan diferensial eksak, maka kita lanjutkan. Tapi jika bukan, maka kita akan menggunakan cara lain. Tapi berarti itu bukan persamaan diferensial eksak. Nah, sekarang yang ketiga, jika eksak integralkan M terhadap X atau N terhadap Y. Contohnya, jika kita menggunakan M, yaitu fxy sama dengan integral M xy dx plus cy. Apabila kita menggunakan N, maka fxy sama dengan integral N xy dy plus cx. Cara yang keempat yaitu tentukan F terhadap Y dan samakan hasilnya dengan NXY atau turunkan F terhadap X dan samakan hasilnya dengan MXY. Do per do Y dalam kurung integral MXY dx plus CY sama dengan NXY. Atau do per do X dikali dengan integral NXY dy plus CX sama dengan MXY. Yang kelima, integralkan C aksen Y untuk memperoleh CY atau C aksen X untuk memperoleh CX. Dan yang keenam, tuliskan penyelesaian umum dalam bentuk fxy sama dengan C. Nah, kita masuk ke contoh. Contoh, X kuadrat min Y kuadrat dx plus 2xy dy sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu X kuadrat min Y kuadrat dx plus 2xy dy sama dengan 0. Do M per do Y nya kita dapatkan yaitu 2Y, dan do N per do X nya kita dapatkan 2 dikali 1 kali Y sama dengan 2Y. Lanjut kita ke solusi khusus, kita menggunakan yang M ya, itu fxy sama dengan integral, nah nilai M nya tadi kita masukkan X kuadrat min Y kuadrat, fxy sama dengan integral X kuadrat plus X kuadrat dx plus cy. Fxy sama dengan 1/3 X pangkat 3 plus xy kuadrat plus cy. Selanjutnya yaitu do per do Y dikali 1/3 X pangkat 3 plus xy kuadrat plus C aksen Y sama dengan 2xy. Selanjutnya 0 plus 2xy plus C aksen Y sama dengan 2xy. C aksen Y kita dapatkan yaitu 0 sama dengan 0. Kemudian integral C aksen Y sama dengan integral 0 dy. CY nya kita dapatkan sama dengan 0. Solusi umumnya berarti fxy sama dengan 1/3 X pangkat 3 plus xy kuadrat plus 0 sama dengan kita dapatkan 1/3 X pangkat 3 plus xy kuadrat. Nah, ini adalah materi yang terakhir yaitu persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Ada bentuk persamaan diferensial yang tak eksak, tetapi bila dikalikan dengan suatu fungsi tertentu maka akan diperoleh suatu persamaan yang eksak. Proses tersebut dinamakan dengan faktor integrasi. Faktor integrasi dilakukan dengan tujuan yang pertama untuk mengetahui bahwa adanya hubungan antara persamaan diferensial eksak dan persamaan diferensial tak eksak dengan faktor integrasi atau dengan faktor integral atau faktor integrasi. Kemudian yang B, untuk mengetahui syarat-syarat keeksakan suatu persamaan diferensial eksak. Yang ketiga, untuk mengetahui cara menentukan faktor integrasi pada persamaan diferensial eksak. Dan yang keempat, untuk mengetahui pada saat kapan faktor integrasi itu digunakan. Contoh soal. Nah, tentukan faktor integrasi dan solusi dari persamaan diferensial berikut. 5xy plus 4y kuadrat plus 1 dx plus x kuadrat plus 2xy dy sama dengan 0. Penyelesaiannya, misalkan mxy nya itu 5xy plus 4y kuadrat plus 1 dan nxy nya sama dengan x kuadrat plus 2xy. Karena pada soal tidak diberikan keterangan mengenai persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial eksak atau tidak, maka kita buktikan dulu. Kita cari do M per do Y nya sama dengan 5x plus 8y. Kemudian kita cari do N per do X nya sama dengan 2x plus 2y. Karena do M per do Y tidak sama dengan do N per do X, maka itu bukan persamaan diferensial eksak. Nah, untuk mencari solusi dari persamaan diferensial harus cari faktor integrasinya. Caranya, faktor integrasi sama dengan E integral Gx
dx. Kemudian dapat dicari nilai gx-nya terlebih dahulu dengan cara gx sama dengan do m per do y min do n per do x per n. Dan gx-nya kita tuliskan dari soal tadi, 5x plus 8y min 2x plus 2y per x kuadrat plus 2xy. Nah, tadi kan kita tuliskan soalnya, kita dapatkan gx sama dengan 3x plus 6y per x dikali x plus 2y. Kemudian gx sama dengan 3 dikali x plus 2y per x dikali x plus 2y. Kita dapatkan gx-nya sama dengan 3 per x. Karena nilai gx-nya sudah ditemukan, maka akan dicari faktor integrasinya, antara lain yaitu kita gunakan rumus yang tadi, lalu kita masukkan. Jadinya kita dapatkan E integral 3 per x dx sama dengan E pangkat 3 ln x. Kemudian kita dapatkan x pangkat 3 faktor integrasinya. Setelah diperoleh faktor integrasinya, kita kalikan dengan persamaan diferensialnya tadi. X pangkat 3 dikali 5xy plus 4y kuadrat plus 1 dx plus x pangkat 3 dikali x pangkat 2 plus 2xy dy sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan 5x pangkat 4y plus 4x pangkat 3y kuadrat plus x pangkat 3 dx plus x pangkat 5 plus 2x pangkat 4y dy sama dengan 0. Nah, setelah itu kita kelompokkan masing-masing menjadi 5x pangkat 4 y dx plus x pangkat 5 dy plus 4x pangkat 3 y kuadrat dx plus 2x pangkat 4 y dy plus x pangkat 3 dx sama dengan 0. Nah, kita juga bisa mengubahnya menjadi integral 5x pangkat 4y dx plus integral 4x pangkat 3y kuadrat dx plus integral x pangkat 3 dx sama dengan 0. Kita dapatkan hasil akhirnya yaitu x pangkat 5y plus x pangkat 4y kuadrat plus 1 per 4x pangkat 4 sama dengan c. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, itu tadi penjabarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.